Kan? Sahabat, jangan pernah kita membenci orang yang telah menyakiti kita. Jangan pernah kita melupakan orang yang memfitnah kita. Jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah meninggalkan kita, atau orang-orang yang mengunjingkan kita di belakang, menjelekkan kita, melengahkan kita. Demi Allah, sahabatku, kalau engkau membenci mereka, kalau engkau melupakan mereka, kalau engkau menjauhi mereka, engkau tidak mendapatkan keberkahan. Tetapi kalau engkau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga dirimu, maka perbanyaklah memaafkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bisa memaafkan satu sama yang lainnya. Sahabat, andaikan di antara kita tahu pahala yang lebih besar, yaitu dengan memaafkan, otomatis jiwa dan diri kita ini bisa berkah. Maka Allah perintahkan tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Hari ini kita akan berbicara tentang jaga hatimu dan dirimu dan keluargamu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Apa artinya? Kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga jiwa kita, menjaga tubuh kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak di antara kita sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mengetahui dengan sistem menjaga diri, kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala juga menjaga lisan kita. Kenapa Allah juga menyuruh kita menjaga lisan? Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Andaikan saja kita menyakitkan hati orang lain dan orang lain tersinggung dengan kata-kata kita, hal ini akan membawa kepada hal yang tidak diinginkan. Sahabat, jangan pernah kita membenci orang yang telah menyakiti kita. Jangan pernah kita melupakan orang yang memfitnah kita. Jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah meninggalkan kita, atau orang-orang yang mengunjingkan kita di belakang, menjelekkan kita, melengahkan kita. Demi Allah, sahabatku, kalau engkau membenci mereka, kalau engkau melupakan mereka, kalau engkau menjauhi mereka, engkau tidak mendapatkan keberkahan. Tetapi kalau engkau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga dirimu, maka perbanyaklah memaafkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bisa memaafkan satu sama yang lainnya. Sahabat, andaikan di antara kita tahu pahala yang lebih besar, yaitu dengan memaafkan, otomatis jiwa dan diri kita ini bisa berkah. Maka Allah perintahkan tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka dan musibah. Dengan hal demikian sahabat hijrah, setidaknya kita bisa memahami bahwa orang-orang yang saling membenci, orang-orang yang saling membuat dirinya rugi adalah orang-orang yang selalu saja menjauhkan orang-orang yang merugikan dirinya. Padahal ini adalah keuntungan yang besar, dapat pahala, dapat cinta dari Allah, surga menanti, keindahan dalam kehidupan. Subhanallah, andaikan ini kita lakukan demi Allah, demi Rasulullah, kita mendapatkan keberkahan yang tidak tara, surga dan Rasulullah dan para malaikat menunggu kita nantinya. Sahabat hijrah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, marilah kita untuk selalu memahami bahwasanya tidak ada sesuatu kemudahan datang apabila di antara kita saling berjauhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat memerintahkan kita untuk saling menjaga silaturahmi kita. Orang yang menjaga silaturahmi akan mendapatkan keberkahan yang di antara salah satunya mendapatkan kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang. Kemudahan rezeki bagaimana? Dengan bersama dengan sahabat, dengan berbincang dengan saudara, dengan berkomunikasi dengan baik, insya Allah kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Salah satu contoh, apabila kita sudah berjumpa dengan saudara kita, di saat berjumpa tersebut kita sudah menjalin hubungan silaturahmi yang sangat luar biasa, dan akhirnya sahabat, subhanallah, kita dibantu oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kalau kita menjadikan semua orang ini permusuhan, subhanallah, bukan keberkahan, tetapi juga hinaan yang dapat kita, bukan di dunia tapi di akhirat. Maka oleh sebab itu, biarkan orang menyakitimu, biarkan orang menghinamu, biarkan orang melengahkanmu, atau orang yang pernah kau bantu tapi tidak pernah dekat dengan dirimu lagi, tidak masalah. Demi Allah, demi Rasulullah, engkau maafkan dia dan engkau akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, sesulit-sulit apapun kehidupan ini, otomatis kita sendiri harus memahami di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri, banyak di antara kita
mendapatkan ujian dari cemoohan orang, kita langsung down. Semestinya kita tidak down. Kita memotivasi dari kata-kata orang tadi dengan cara menjaga diri kita. Apa cara menjaga? Dia temanmu, siapa temanmu? Andai kan temanmu itu adalah orang-orang yang suka pencemooh, maka engkau akan mendapatkan cemooh. Andai kan orang temanmu itu suka lalai dalam ibadah, engkau akan mendapatkan lalai dalam ibadah. Tapi kalau engkau ingin mendapatkan teman untuk menjaga dirimu, carilah teman yang sujud kepada Allah sesujud-sujudnya dan sering membaca kalam Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, semoga saja kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita tidak boleh membalas keburukan orang. Ada orang mencacimu, terus engkau balas lagi dengan mencaci. Oh, tidak boleh. Ada orang lagi, mohon maaf, ada orang lagi yang menghinamu, engkau balas dengan menghina. Jangan. Tapi balaslah keburukan seorang dengan kebaikan. Balaslah cacian orang dengan kebaikan, dengan kata-kata baik. Balaslah hinaan orang dengan kebaikan. Ketika hal itu kau lakukan, sahabat hijrah, demi Allah, demi Rasulullah, mohon maaf, maka hal inilah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan di antara engkau membalas hal yang sama, maka engkau menjerumuskan sama halnya dirimu dengan dirinya. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita, jangan balas orang-orang yang menyakitimu, tapi balaslah orang-orang yang menyakitimu dengan kebaikan-kebaikan. Datangi dia, santunin dia. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah membalas. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci, dilempar dengan tai, dilempar dengan batu, sampai-sampai Rasulullah menjenguk orang tersebut kembali. Begitulah sebenarnya yang harus kita pahami. Tetapi banyak dari kita antara kita yang ingin dapat pahala besar, nyata-nyatanya kita sendiri pengen tidak mendapatkan pahala. Kalau pengen mendapatkan pahala yang paling besar, sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah, harus kita memahami kondisi. Bagaimana kondisinya? Yaitu tanya hatimu, tanya dirimu, siapa engkau sebenarnya? Karena kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Bentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka oleh sebab itu, jaga dirimu, sudah kita lakukan. Setelah itu, jaga keluargamu. Keluarga ini bukan saja ayah, ibu, kakak, adik, atau famili. Tetapi keluarga ini adalah orang yang terdekat dengan dirimu. Jaga orang yang terdekat dengan dirimu. Kenapa? Ketika engkau bertemu dengan seorang sahabat, seorang teman yang sangat luar biasa, mengajakmu dengan kebaikan, membawamu dan mengingatkanmu tentang segala sesuatu kebaikan, jaga dia. Kenapa? Sesuatu engkau tidak akan berjumpa lagi dengan teman-teman yang sangat luar biasa seperti itu. Banyak nih orang-orang yang meninggalkan teman-teman yang sudah luar biasa, mengingatkan dia pada kebaikan. Ketika dia sukses, lupa dengan temannya yang pernah mengajarkan bagaimana cara trik jadi orang sukses. Andaikan mereka tinggalkan orang-orang ini, demi Allah, demi Rasulullah, mohon maaf, orang ini akan kecewa nantinya. Dia akan bertemu dengan orang-orang yang suka menghina dan mencaci. Tapi oleh sebab itu, sahabat, carilah teman-teman dan jagalah dirimu dengan teman tersebut seperti dengan seorang sahabat. Ketika engkau sudah bersama, maka jagalah dengan cara apa? Dengan cara silaturahmi, dengan cara tali kasih sayang kita, dengan cara menjaga lisan kita, dengan cara bagaimana dia itu kita santuni, kita sayang, kita hormati. Lihat, ada teman nih yang ngajak kita, bro, sudahlah, jangan tinggalkan perbuatan buruk ini, karena perbuatan buruk ini tidak bagus lagi untukmu. Kita sudah tua, umurnya sudah mencapai 37, 38, 40. Ngapain juga melakukan maksiat, bro? Kalau ada teman kayak gini, sahabat hijrah, demi Allah, demi Rasulullah, mohon maaf, Anda akan mendapatkan surga bareng dengan dia. Tapi sayang beribu kali sayang, hari ini banyak mereka yang ketika mendapatkan teman tapi menjadi musuh di dalam selimut. Ini yang lebih banyak. Makanya oleh sebab itu, sahabatku, carilah teman yang bisa membawamu kepada surga Allah, bukan mencari teman yang bisa membawamu ke neraka. Kalau engkau bisa sukses hari ini, ingat, suksesmu karena ada bantuan orang lain. Kalau engkau bisa hebat hari ini, ingat, hebatmu karena ada orang lain. Kalau engkau bisa mencapai sesuatu gelar yang luar biasa hari ini, karena doa dari seseorang. Siapa? Orang tuamu. Maka juga menjaga orang tua, hati orang tua, perasaan orang tua harus kita jaga. Perasaan kakak, perasaan adik harus kita jaga. Kenapa demikian? Karena itulah anjuran dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terhindarlah orang-orang tersebut dari hal-hal yang menjerumuskan dirinya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, balaslah kebaikan orang dengan kebaikan, dan jangan balas keburukan orang dengan keburukan, tapi balas keburukan seorang dan hinaan seorang dengan perbuatan baikmu, sehingga orang yang menghinamu akan menjadikan kuat buat dirimu. Jangan engkau down dengan persoalan hinaan dan cacian orang. Kenapa? Dengan hal itu engkau bisa menjadi bangkit dari keterpurukan, dari hinaan
Dan engkau harus mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku mohon hari ini, malam yang penuh berkah ini, aku meminta agar hatiku lebih sempurna untuk bisa memaafkan sesama. Kenapa? Yang paling sulit itu memaafkan, yang paling mudah itu menyakitkan. Andaikan orang tahu caranya memaafkan, maka tidak akan ada perpisahan di antara kita. Maka Allah dan Rasulullah juga mengingatkan, apalagi Jibril alaihissalam mengingatkan kepada kita lewat Rasulullah. Apa kata Jibril? Hiduplah sesukamu wahai Muhammad, tapi ingat engkau akan mati. Kita ini disuruh oleh Allah hidup sesuka kita. Kemanapun engkau pergi, silahkan berangkatlah, tapi ingat engkau akan pergi berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jumpa sama Allah, sebelum kita bertemu dengan Allah, sebelum kita membawa hal-hal keburukan kepada Allah, lebih baik kita bawa kebaikan-kebaikan jumpa sama Allah. Yang kedua, Jibril pesan kepada Rasulullah lagi apa? Wahai Muhammad, lakukan sesukamu, lakukan sesuka perbuatanmu. Apa yang kau lakukan silahkan, tapi ingat, segala perbuatan itu akan engkau pertanggungjawabkan. Nah, jadi sahabat, kalau mau melakukan perbuatan, lihat-lihat nih, perbuatan seperti apa yang kau lakukan. Kalau perbuatan itu salah, yuk tinggalkan dari sekarang. Sudah saatnya kita hijrah. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah. Yuk kita berhijrah dan yuk kita bersabilillah, berjuang di jalan Allah. Kenapa? Untuk sukses harus berjuang di jalan Allah dengan ridha Allah. Tapi ingat, ridho yang sangat luar biasa harus kita minta kepada siapa? Ridho Allah fi ridho walidain, syakatallah fi syakata walidain. Ridho Allah itu berada kepada ridho kedua orang tua, dan marahnya Allah itu berada pada marahnya orang tua. Hari ini mungkin engkau jadi pejabat, hari ini mungkin engkau menjadi pengusaha sukses, hari ini mungkin engkau menjadi seorang bertitel tinggi. Tapi ingat, semuanya itu karena doa orang tua. Jangan pernah nyakiti hatinya. Yang ketiga, Jibril menasihati Nabi Muhammad juga tentang silaturahmi ini. Apa? Tentang jiwa kita, tentang persahabatan kita, tentang diri kita, tentang berjumpa sama Allah, tentang kebaikan. Apa? Muhammad, cintai olehmu siapapun yang kau suka cintai. Tapi ingat, suatu saat engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Mama benar, tidak selamanya seorang suami bisa bersama dengan seorang istri. Tidak selamanya seorang ibu bersama seorang anak. Tidak selamanya kita akan berpisah dari dunia ini, apalagi dengan persoalan cinta. Persoalan cinta sangat luar biasa. Engkau mencintainya bergebu-gebu, enggak tahu-tahunya sahabat, demi Allah, demi Rasulullah, mohon maaf, engkau akan ditinggalkan oleh orang yang engkau cintai. Maka cukuplah cinta yang paling hakiki kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan engkau lebih cinta kepada seorang wanita, jangan berharap cintamu akan dibalas dengan kebaikan. Walaupun engkau berkorban habis-habisan, tapi engkau akan berpisah dengan dirinya. Sangat menyakitkan. Tapi mencintai Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, demi Rasulullah, Allah tak akan pernah menyakiti kita. Tapi kita sendiri yang lebih banyak menyakiti hati Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin kepada kita ini, menganjurkan kepada kita, sahabat, Allah anjurkan kepada kita apa? Allah katakan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal jin wal ins illa liya'budun. Ayo sembah aku. Kalau engkau ada sakit hati, kalau engkau ada gelisah, gundah dan merana, iya kena budu. Sembah aku, minta tolong sama aku, ngadu sama aku. Kalau engkau tidak tahu lagi mau curhat kepada siapapun, curhatlah sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, aku minta petunjuk nih. Makanya tidak semua orang suka dengan kata-katamu. Jangan sampai engkau curhatkan seluruh persoalan hidupmu kepada seorang temanmu. Apalagi tidak semua orang suka dengan apa yang kau katakan. Apalagi sama orang yang kau benci. Orang yang membenci kita pun tidak suka apa yang kita ucapkan. Tapi ingat, ada orang yang lebih luar biasa sukanya. Apa? Jumpa sama Allah, sujud sama Allah, minta sama Allah, agar Allah jaga dirinya, jaga keluarganya, lagi jaga persahabatannya. Ini yang perlu. Jangan putus persahabatanmu karena gara-gara satu persoalan. Apa? Money atau uang. Sahabatan ini hancur karena uang. Lebih baik kita bertengkar dengan uang ketimbang bertengkar dengan sahabat. Maka jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga sahabat kita dari bencana-bencana perpisahan di antara kita. Kalau sudah hal itu terjadi, demi Allah, demi Rasulullah, engkau sendiri yang rugi, engkau sendiri yang merana, engkau sendiri yang merasakan sepi di dunia ini. Ingat, sahabat yang lebih baik itu apa tadi? Orang yang mau mengajak kita pada kebaikan, orang yang mau mengajak kita untuk mengenal kepada Allah, orang yang mau menuntun kita pada bagaimana bertemu dengan Rasulullah SAW, bagaimana cara kita membaca kalam yang baik. Ketika kita wafat, umur kita yang panjang tadi masih diingat oleh sahabat kita. Si fulan pernah mengingatkanku kepada kebaikan. Si fulan pernah mengingatkanku tentang bagaimana dekat dengan Allah. Si fulan pernah mengajarkanku bagaimana cara menjadi orang sukses. Menjadi orang yang sukses, menjaga diri. Pertama, jalin silaturahmi. Yang kedua, jaga lisanmu. Yang ketiga, jangan balasi keburukannya, tapi balasilah dengan kebaikan. Yang keempat, jaga hatimu berjumpa sama Allah. Insya Allah menjadi berkah.
Jadi sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila di antara kita ada pertengkaran, ada permasalahan, yang rugi bukan orang lain, kita sendiri. Ingat, tidak ada yang menang di saat kita bertengkar. Yang paling menang itu siapa? Setan. Maka ketika ada dua sahabat bertengkar, ketika dalam keluarga ada yang pertengkaran terjadi, dalam famili, dalam tetangga, dalam persahabatan, maka yang menang itu bukan salah satu dari antara yang bertengkar, tapi yang menang itu adalah siapa? Syaitan. Maka jangan sampai syaitan mengorgoti hati kita. Maka oleh sebab itu sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah, jangan kita itu merasa dendam dengan siapapun, jangan rasa benci dengan siapapun, tetapi jadikan diri kita ini lebih bahagia ketika kita itu menjaga diri kita jauh dari sifat-sifat setan yang membawa kita kepada kerugian pada diri kita. Orang yang sering bertengkar itu malahnya rugi apanya? Pertama, tidak ada lagi teman yang dekat dengan dirinya. Kedua, jauh dari orang-orang yang baik pada dirinya. Ketiga, kenikmatan Allah pun tidak akan sampai kepada dia. Keempat, keberkahan pun yang jauh. Kelima, sukses bagaimanapun dia tidak akan dapatkan. Maka oleh sebab itu, kalau ada yang bertengkar, mohon maaf, yang menang itu bukan Anda. Yang menang itu adalah syaitan. Syaitan akan tepuk tangan. Kenapa? Dia bisa menggoda dua persahabatan yang sudah dekat, akhirnya bisa pecah karena dengan persoalan kecil. Syaitan akan membisikkan hatimu. Supaya syaitan tidak menyerumuskan dirimu, perbanyaklah untuk saling memaafkan, menjalin silaturahmi, membaca Quran, berselawatan, karena syaitan tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Semoga saja di antara kita ini lebih baik lagi ke depan dan lebih sempurna lagi untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga persahabatan kita. Demi Allah, orang menjaga ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang orang beruntung itu ya Rasulullah? Orang yang beruntung menjaga lisannya. Siapa yang beruntung itu ya Rasulullah? Orang yang beruntung menjaga ibadahnya. Siapa yang beruntung itu ya Rasulullah? Orang yang mampu menjaga persahabatan satu sama yang lain. Insyaallah surga menanti dan dunia ini hanya sementara. Sekali lagi, dunia ini sementara sahabat. Buat apa? Maka yang terakhir, jangan pernah menyakiti hati kedua orang tuamu, karena itu adalah sahabat yang luar biasa untukmu di dunia dan di akhirat. Lihat, andaikan kita sakiti hati orang tua kita, emang kita ini bisa menjadi yang lebih baik tanpa mereka? Kalau mereka sudah tiada, baru kita akan tahu. Kalau dia sudah hilang dari dunia ini, baru kita sadar, oh, sama dengan halnya dengan persahabatan. Hilangnya sebuah sahabat, baru kita akan melamun, ya Allah, untuk apa sih artinya pertengkaran kalau hanya membuat sebuah kehancuran di antara diri kita dan dirinya. Sahabat, mulailah hari ini perbaiki kata-kata, perbaiki juga pikiran, perbaiki juga rasa kita, perbaiki perbuatan kita dan tingkah laku kita. Buat orang senang. Semoga Allah juga menjadikan senang untuk diri kita. Dan semoga saja kita menjadi hamba-hamba yang sukses untuk menjaga diri dan keluarga kita dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kebencian tidak bermanfaat, malah merugikan. Apalagi pertengkaran. Yang menang bukan Anda. Sekali lagi, yang menang bukan Anda, tapi yang menang itu siapa? Itu syaitan rajim. Semoga bermanfaat tausiah yang pendek ini, dan semoga kita semuanya Allah berikan perlindungan hendaknya, dan ketika kita berjumpa dengan Allah, berjumpa dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Ramadan kita berkah. Ngobrol tentang iman, insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.